puding, pakai masker, pakai helm, Jejak ketua RT dan anaknya menghilang sejak menjadi saksi. Aku di situ, sedangkan Pak RT-nya sama anaknya tidak mengakui di situ. Makanya saya Kan Pak RT kan tidur di rumah anaknya Pak RT. Anak Pak RT-nya pernah ngomong nggak? Malah disembunyiin, nggak pernah ngomong. no, malah disembunyiin guys anak Pak RT. Pak RT dan anaknya dikasih bahwa Mereka itu anak-anak yang tak. Oh iya, minta keadilan. Dulu Pasren diusir warga. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kali ini topik yang pengen gue bahas adalah Pak RT. Jadi banyak masyarakat dan warga sana pengen mengusir Pak RT karena memberikan kesaksian palsu bahwasanya Peggy itu sebenarnya nggak bersalah, teman-teman. Ya, topik ini lah pengen gue bahas. Kita bakal lihat kesaksian Pak RT seperti apa dan gimana sih wajah Pak RT yang sebenarnya. Padahal pada malam tersebut harusnya mereka semua ini ada di rumahnya Pak RT, tapi Pak RT bilang nggak ada. Mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih, dan jangan lupa juga untuk melakukan like, comment, share, dan aktifin juga tombol loncengnya. Yaudah, gue sebentar lama kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, di sini gue menemukan sebuah berita yang dimana ini udah 1 bulan yang lalu dengan judul kesaksian ketua RT soal gelagat Peggy sebelum ditangkap polisi terkait kasus Wina Cirebon. Oke, kita dengerin. Ini udah 1 bulan yang lalu ya. Ini kesaksian ketua RT, kita dengerin kesaksiannya itu seperti apa. Apakah memberatkan sosok Peggy? Let's go. Puding, pakai masker, pakai helm, panjang. Udah kayak Puding, pakai masker, pakai helm, panjang. buronan ya. itu perilaku sejak dulu atau baru akhir-akhir ini setelah rame film itu memakai masker apa segala macam tertutup itu? Saya kurang tahu juga tuh ya. Kurang tahu. Ya, Gimana nih? seperti yang tadi saya jelaskan tuh, dia tuh nggak pernah sosialisasi. Oh, Peggy nggak pernah sosialisasi. Jadi nggak tertutup aja orangnya. Tertutup. Jadi sulit untuk mengenali. Sulit untuk mengenali. Nggak bersosialisasi, nggak guyup lah, nggak ngopi bareng apa gitu. Nggak pernah nongkrong sama anak-anak kita. Nggak pernah. Misalnya ada acara 17-an, ada acara kifayah, ada orang meninggal juga nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar lah gitu, sama golongan kita tuh. Terakhir secara papasan fisik ketemu kapan itu Pak sama Peggy? Kapan tuh sama Peggy ketemu Pak RT? Seingat Pak RT Idul Fitri katanya sempat punya terakhir. Idul Fitri sempat ada. Idul Fitri Mas. Peggy masih Peggy ada. sempat. Kan rumah saya di depan tuh ya. Tapi kayaknya sih ada dia itu, kayak menurut saya sih ada. Oh jadi dia itu selingnya lewat belakang ya Pak? Dari belakang, nggak pernah dari depan. Yang nembus ke SMP 11 SMP itu ya? 11 itu Berarti perjuangan. emang jarak antar rumah Peggy dengan SMP 11 itu dekat ya Pak? Ya dekat. Kan tembus jalan belakang terus tinggal belok aja. Karena tembusnya perjuangan teman 2 Deket SMP 11. sama lokasi ini ya Deket. sekolahnya. Dan bisa jadi mereka kenal juga nih sama yang 7 terpidana itu yang sekarang. Satu tongkrongan di SMP itu. Saya kurang tahu Ya, juga. kurang tahu. Iya. Tapi kemarin pas pada saat penggeledahan Pak RT ngeliat ya ada dokumen-dokumen di ini sama Iya. polisi. Saya kan ikut penyidik jadi dampingnya otomatis ngeliat. Apa aja Pak yang dilihat? Ya paling bukti yang menguatkan sosok pribadi Peggy aja mas. Raport ya. Ada rapor Terus kayak gitu terus. Rapot, kartu keluarga. Udah kayak gitu aja. kartu keluarga juga. foto nggak ada foto tuh. Kemarin pas pada saat penggeledahan itu ada berapa orang di rumah Pak? Ada 3 orang, Siapa aja itu? kakek neneknya sama bibinya. Berarti polisi nanyain ke 3 orang itu ya. Iya. Oke, si Sedangkan rumah ibunya? Peggy ya. Dulu nggak ada. Bapaknya Bapaknya nggak ada. ini yang di Bandung itu ya. Iya. Ini gue curigain ini jangan-jangan RT yang baru nih ya. Tapi RT baru emang nggak terlalu mengenal sosok Peggy karena Peggy ini jarang keluar. Ini Pak RT yang lama atau Pak RT yang baru gue kurang tahu ya karena nggak dijelasin di konten ini. Tapi ada video beredar foto Pak RT yang sebenarnya. Let's go. Ini adalah ketua ini RT anaknya. Pasren dan anaknya yang diikutsertakan polisi dalam rekonstruksi kasus Vina 8 tahun silam dengan 5 tersangka. Pasren dan anaknya dihadirkan karena keduanya membantah kesaksian 5 narapidana yang mengaku tidur di rumah ketua RT saat malam.
Namun jejak ketua RT dan anaknya menghilang sejak menjadi saksi kasus Oh, ini itu. anaknya. Jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahrir Romdon mencoba menanyakan langsung terkait pelaporan dugaan kesaksian palsu ke Mabes Polri. Oh, ini Pak RT-nya ya? Jam 10 tidur di rumah Pak RT. Waktu di rumah Pak RT, kamu melihat nggak Waktu di rumah Pak RT. Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Ketua RT saksi Jurnalis kasus Kompas TV Vina. Muhammad Syahrir Romdon mencoba mencari Ketua RT Pasren untuk menanggapi pelaporan dirinya atas dugaan kesaksian palsu oleh keluarga dan tim kuasa hukum terpidana Pak kasus RT. Vina ke Mabes Polri. Rumahnya tertutup, teman-teman. Saat ini saya sudah berada tepat di depan rumah Ketua RT Pasren, Oke. berniat untuk menemui Ketua RT dan juga mempertanyakan apa yang diberikan kesaksian Iyalah. pada saat dia memberikan BAP dan pada saat dia menghadiri persidangan di tahun 2016. Namun nyatanya seberapa menit saya coba untuk menemui Ketua RT Pasren depan rumahnya, belum juga keluar dan belum dapat ditemui. Namun lagi-lagi Ketua RT yang menjadi saksi di kasus ini sulit ditemui. Sejak kasus Eki, jejak Ketua RT Pasren menghilang. Kesaksian Pasren dianggap janggal dan sempat dipertanyakan sejumlah saksi dan sejumlah terpidana di kasus Vina. Ini adalah rumah Rumah siapa? yang menjadi polemik dalam kasus pembuktian keterangan atau kesaksian. Di rumah ini, Ini rumah siapa? menurut kesaksian keterangan dari Ketua RT Pasren, mereka tidak berada di rumah ini. Artinya 27 Agustus 2016 rumah ini kosong. Tidak ada 5 terpidana dan para saksi. Namun para terpidana, keluarga, tetangga, dan juga para saksi yang bersama 5 terpidana pada saat itu mengatakan mereka berada di rumah ini. Mereka sedang menginap dan sampai pagi tertidur di rumah ini. Sebelumnya, Ketua Pradi Otto Hasibuan menghadirkan sejumlah keluarga narapidana dan saksi yang menguatkan alibi 5 narapidana tidak terlibat dalam. Saksi Teguh menjelaskan dirinya dan 5 orang narapidana pada malam Di rumah sebelah awal sesuai yang ada di kejadian di situ. Cuman di Teguh nerangin yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat gitu. Jadi seolah-olah Teguh tuh tidak tidur. Oh, kena di tekanan rumah ya. Pak RT. Tidur di rumah Pak RT. Ditekan. Anak Pak RT ada di situ nggak? Ada. Tidur di situ? Anaknya Pak RT ada di situ. Ditangkap nggak waktu itu dia? Enggak lah. Kurang tahu tuh. Orang Kurang jadi tahu. saksi. Kalau kata temen mah katanya sempat dibawa, Terus terus dikeluarin lagi. dikurangi lagi. Sementara itu Basari, Ketua RW setempat meyakini 5 terpidana kasus Vina tidak bersalah. Basari dan warga di lingkungan tempat tinggal berharap Ketua RT yang menjadi saksi kasus Vina bisa terbuka memberi kesaksian jujur. Kacau ya RT-nya. Untuk menggugah dan melunakkan hati dan nurani Pak Abdul Pasren selaku Ketua Ketua RT saat itu yang memang sangat diharapkan oleh keluarga terpidana agar Pak Pasren ini bisa mengungkapkan atau mengutarakan yang sebenar-benarnya bahwa anak-anak itu benar-benar pada saat malam kejadian nikah semua ada di rumah anaknya. Wah, ini semua karena Pak RT lah ini. Karena isu ini muncul berarti dari kesaksiannya Pak RT nih. Waduh. Dan anaknya nggak tersangka padahal tidur bareng cuy. Tidur bareng. Aneh banget. Dan yang sebagai saksi kok malah si Pak RT-nya. Sedangkan saksinya tuh harus anaknya lah. Karena kan anaknya tidur bareng. Waduh, jangan-jangan ini hanya dugaan ya. Apakah Pak RT itu dapat ancaman dari seseorang ya? Kalau misalnya dia memberikan kesaksian yang asli, dia anaknya bakal kena juga kasus ini gitu. Ya mungkin biar Pak RT aman, dia bersaksi bohong. Ya 5 tumbal inilah ya yang menjadi tersangka. Atau kita pikir statement lain, atau ada yang bayar Pak RT lah ya, dikasih duit. Ya banyak banget kejanggalannya Pak RT ini, aneh banget ya. Dan kalau kita lihat komentar di sini, logika aja deh. Kalau Pak RT Pasren jujur dan benar, kenapa harus sembunyi? Mudah-mudahan kalian semua paham. Fix ya. Kayak Aep sekarang, yang Aep sembunyi, terus ada Mel ya sembunyi, terus ada Pak RT sembunyi. Ini kok pada sembunyi semua nih. Terus
Pak Ibnu Rudiana sembunyi. Ini kenapa nih empat-empatnya? Apakah mereka dapat perintah buat sembunyi gitu? Dan kemarin ya muncul sosok Mel-Mel ini buat memperkuat dari kesaksian 3 orang ini. Kayak Ibnu Rudiana penangkapannya betul itu. Terus Aep kesaksiannya betul. Terus Pak RT kesaksiannya betul. Munculnya sosok Mel-Mel adalah untuk memperkuat 3 saksi kemungkinan ya. Oke. Terus kita lanjut lagi. Itu beda Pak RT-nya sama yang diwawancara Pak Dedi. Kan Pak RT-nya kabur kok bisa. Next lah, bingung saya. Next cari sampai dapat Pak RT Pasren biar terang benderang seperti Cahaya kasus ini. Sembunyi atau disembunyikan ya? Nah. Kayaknya sih disembunyikan ya. Dan kenapa polisi nggak manggil Pak RT nih? Kalau Pak RT dipanggil keluar pasti ya. Apakah disembunyikan? Ini hanya pertanyaan ya. Next. Dan inilah foto ketua Pak RT-nya ya. Lebih jelas ya nih. Wow, ya udah cukup berumur ya. Rambutnya udah putih. Mukanya Pak RT. Inilah ketuanya Pak RT yang menyebutkan 5 tersangka. Dan ya, ini anaknya. Kavi, anak Pak Pasren atau anak Pak RT ya. Oh. Oke, ini pada 2016 kan ya mereka masih jabat Pak RT ya. Ini kenapa nih Anda tidak menjadi saksi nih buat melindungi kawan-kawannya? Malah ditumbali cuy kawan-kawannya. Wah, ini nih nggak setiawan nih. Biar nggak kena masalah menumbalkan seseorang ya. Waduh. Dan ini diperkuat kalau Pak RT ini memberi kesaksian palsu adalah dari pernyataan Pramudi. Oke, kita dengerin ya. Let's go. Nanti banyak pengacara yang ingin mendampingi gitu. Iya. Nah sekarang jujur. Nah ini jujur nih, sumpah sama saya. Disumpah. Kamu nggak boleh bohong. Kamu itu waktu itu beli nasi kuning. Iya. Jam 9 ya kan? Jam 9 beli nasi kuning. Setelah jam 9 kamu kembali membawa nasi kuning 2 bungkus. Iya. Terus kembalinya kemana? Ke rumah Hadi. Ke rumah Hadi. Iya. Terus dari rumah Hadi bersama Teguh terus ke kontrakan Pak RT. Ke kontrakan Pak RT, ke rumah anaknya Pak RT. Iya. Nah, di rumah anaknya Pak RT kamu dengan teman-teman tidur di situ. Tidur di situ. Sampai jam berapa? Ya kalau saya tidur tuh sekitar jam 10:30. Iya, sampai pagi. Sampai pagi jam 4 pulang. Jam 4 pulang. Berarti pada waktu peristiwa Vina dan Eki meninggal di jembatan itu, anak-anak itu posisinya di mana? Ya posisinya masih di rumahnya Hadi. Di rumah Hadi dan di rumah anaknya Pak RT di situ. Cuman kamu dulu BAP-nya seolah-olah nggak di rumah. Jam 9 saya pergi beli nasi kuning, terus pulang ke rumah. Pulang ke rumah, dibuat BAP-nya diubah. Sekarang pun di Polda kamu bikin BAP-nya kayak gitu lagi. Tidak menjelaskan yang sebenarnya. Ngejelasin saya Pak. Sama. Nah tapi ngejelasin nggak kamu tidur di rumah Pak RT? Iya ngejelasin. Di Polda sudah ngejelasin? Iya. Sudah begitu? Sudah tanda tangan? Sudah ngejelasin kayak gitu, cuma dibilang sama penyidiknya kamu ngaku tidur di situ, sedangkan Pak RT-nya sama anaknya tidak mengakui tidur di situ. Makanya saya kan Pak RT kan takut lagi Pak. Enggak, jangan takut. Pak RT, kamu minta dikonfrontir dengan Pak RT. Oh, kacau nih Pak RT-nya dan anaknya. Nanti minta dipertemukan. Kalau kamu yakin bahwa kamu tidur di rumah anaknya Pak RT sampai pagi bareng anak-anak, ya sudah kamu nggak boleh bergeser. Tetap. Ya karena saya takut sih Pak. Ya nanti di bareng sama pengacara didampingin. Kamu yang ditakutin apa? Ya saya kan takut lah, sekarang udah nggak sendiri, udah punya keluarga Pak. Takut di penjara yang pasti umur segitu ya. Ya bayangin lah ya teman-temannya di penjara, ngelihat teman-temannya di penjara, apa bocah umur segitu nggak ketar-ketir ya. Dulu sih kita masih kecil ngeliat polisi aja takut gitu ya. Apalagi ini di depan mata kawannya udah ditangkap, dia harus memberikan kesaksian, dan kalau kesaksian dia jujur ini bakal bermasalah nih. Makanya dia mengubah kesaksian dia bahwa dia tidak ada di rumah tersebut. Takutlah dia. Wah. Yakin nggak? Yakin. Kamu jujur pada saya hari ini. Oke, kamu jujur pada saya. Yang benar adalah kamu waktu malam minggu tidur di rumah anaknya Pak RT atau kamu pulang ke rumah?
Tidur di rumah Wah, Pak RT. emang Benar. anaknya Pak RT Itu ini yang sesungguhnya. kacau sih. Iya, Pak. Benar. Sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah. Sampai sumpah demi Allah, guys. Tuh. Ya, nggak usah takut nanti kalau diperiksa lagi didampingi pengacara. Ya. Kan kita lagi nyari kebenaran. Iya, Pak. Kan kita nggak mungkin harus menjarain orang yang nggak salah. Kacau nih. Kacau nih ya. Ini banyak banget BAP yang berantakan ya di sini BAP-nya. Kesaksian palsu. Yang jelas-jelas tidur bareng tapi di BAP tertulis tidak tidur bareng. Kacau. Berarti siapa pelaku ininya ini? aduh, ada apa ya dengan Pak RT? Bahkan tadi kita lihat ya, di rumahnya Pak RT nggak ada siapa-siapa, guys. Kacau. BAP-nya aja udah kayak gini nih, udah berantakan nih. Ya, Pak RT dan anaknya menghilang sejak kasus Vina kembali ramai. Berarti udah feeling banget ya. Nah, ini nih kita dengerin ya klarifikasi warga di sana. Oh. Waktu malam minggu tidur di mana mereka? Kalau malam minggu itu Yang waktu kejadian yang dipermasalahannya mereka tidur bang, di mana? tidurnya ya. Tahunnya itu di sama kafe anaknya Pak RT. Oh. Kan rumah sebelah ini Pak tidurnya. Oh, ini jadi waktu malam minggu itu tetangganya. dimungkinkan mereka tidur di rumah anaknya Pak RT. Anaknya Pak RT itu. Sekarang Pak RT kemana sih? Nggak tahu Pak. Kalau dibilang maaf ya, kita warga sini pengen dukungan Pak RT, pengen mencari keadilan. Mungkin dia takut, mungkin jadi ditanyain apa segala macam apa, dia nggak mau pusing, mungkin nggak mau ribet. Padahal sih di sini warga tuh pengen, ayo Pak RT, ini demi keadilan. Katanya kan Pak RT yang menyatakan anak-anak itu tidur di rumah Benar, Pak RT, Pak itu RT. malam Senin. Apanya? Katanya. Ya makanya ini kan pengen penjelasan warga, ini Pak RT muncul. Jadi kalau Pak RT muncul menyatakan bahwa tidurnya malam minggu, ya agak menjadi titik terang. Nah makanya saya nggak tahu itu Pak. Yang tahu mungkin permasalahan Pak RT kalau udah mengungkapkan sebenarnya mungkin Pak RT. Gitu. Oh, Pak RT-nya malah hilang-hilang terus. Hilang-hilang terus, sama anaknya juga nggak mau di. Anaknya hilang-hilang juga. Wah, udah feeling sih ini. Anaknya yang udah disana. feeling guys. Udah kawin katanya ya. Kalau itu nggak tahu Pak, kalau udah kawin-kawinnya saya. Ya maksud saya kan bukan urusan bahwa dirinya selamat atau anaknya selamat kan. Kasihan lah. Tapi kan juga ada kehidupan orang lain yang hari ini seumur hidup di penjaranya. Gara-gara kesaksian palsu cuy. 6 pelaku di penjara seumur hidup. Saka udah bebas. Wow. Emang benar di situ Pak. Di situnya benar Pak. Cuman masyarakat di sini tuh pengen Pak RT tuh pengen dukung itu masyarakat, di mana yang salah ya disalahkan, yang benar dibenarkan. Seadanya ngomong, cuman dia nggak mau. Saya tahu sifat karakter RT itu. Tahu. Jadi kalau ada masalah apa tuh nggak mau respon lah. Oh, nggak peduli kalau nggak mau respon. Banyak masyarakat di sini keluhannya tuh kayak gitu. Nggak kayak Pak RT Broto. Kalau ada apa-apa, ayo tandang, itu ayo maju. Sama Pak RW Basari itu dulu tuh kontek-kontekan waktu Pak RT Broto sama Pak Basari itu saling sinambung. Sama Adi. Oke, reputasinya di tempat masyarakat emang jelek ya Pak RT, karena ada keluhan segala macam, bukannya mengayomi malah no respon ya. Wah, emang jelek guys ya. Ya, waduh. Masyarakat juga udah curiga ternyata ya sama Pak RT. Kacau. Dan sekarang menghilang teman-teman. Kemana kira-kira ya? Dari ya, ini gua kayaknya hampir yakin ya kalau Pak RT ini kesaksiannya bohong, karena kok menghilang gitu. Nggak ada kabar. Dan yang dihilangkan adalah anaknya hilang, Pak RT hilang, begitu kasus Vina ini muncul. Terus Aep hilang satu-satu ya. Mel hilang, Ipul Rudiana kagak muncul. Wah, kacau nih, BAP-nya aja udah berantakan. Lanjut. Pak RT where are you? Pak RT enggak? Nah itu, makanya Pak. Tuh, janggalnya gitu. Kan berarti mereka berkawan dong bareng-bareng. Berkawan. Berarti kalau ada peristiwa berbagai terjadi pembunuhan atau pemerkosaan, anak Pak RT tahu dong. Mendengar. Minimal kan, kamu habis dari mana? Bunuh orang. Minimal perkosa. Kan anak Pak RT harus tahu. Anak Pak RT-nya pernah ngomong nggak? Enggak, malah sembunyiin, nggak pernah ngomong. No, malah disembunyiin guys, anak Pak RT guys.
Makin curiga ya Pak RT ya. Anak Perinya sekarang di mana? Ya sekarang aja rumahnya katanya kosong, Pak. Pak RT-nya hilang? Nggak tahu kemana. Kosong. Tuh, makanya kuncinya adanya di Pak RT. Kunci guys. Kuncinya anak-anak tuh Ada dua loh pertanyaan saya. Satu, ya kan? Tidur malam minggu, menurut ibu dan yang lain saksi, saya dengar pernah kenapa berubah menjadi malam Senin. Tapi nanti lihat nanti ada cuplikannya, bener nggak itu omongan itu? Yang kedua adalah anak Pak RT pernah jadi saksi di pengadilan nggak? Nggak pernah, padahal tidur bareng cuy. Kok anak Pak RT nggak saksi pengadilan? Nah, yang jadi saksinya malah Pak RT-nya. Kan yang main tuh bareng anak Pak RT. Ya, maka dari kalau mau nyari anak itu membunuh atau memperkosa, tanya saja anak Pak RT. Yang jadi saksi bapaknya. Kan mereka berteman sama anaknya Pak RT. Berteman. Bareng-bareng, nongkrong bareng, motor-motoran bareng, minum bareng lah. Bareng. Kan nggak mungkin ditinggalin. Ada apa nih dengan tim penyelidiknya? Gak diperiksa? Waktu anak-anak penangkapan juga rumah Pak RT itu sering datangin polisi. Mungkin ya karena takut kali. Mungkin. Ya iyalah. Ini kan bisa menjadi bahan ya. Ini salah satu bahan kalau dilakukan investigatif. Periksa aja anak Pak RT. Bener. Pasti dia tahu. Ya. Iya atau tidak pasti tahu. Karena yang mengambilin kunci rumah aja anaknya Pak RT. Ya orang tidur bareng gitu. gitu. Rumah kan dikunci. Nah yang ngambil kunci itu anaknya Pak RT. Dari bapaknya tuh diambil ke rumah bapaknya ngambil kunci. Terus dibuka pintu. Terus anak-anak tidur. Nah paginya anak-anak sebelum pulang dibeliin gorengan, suruh beresin karena siangnya mau ada pengajian. Nah adik saya itu pulang sekitar 7:30 itu sama Eko. Ya biasa aja Pak. Terus makan, terus pergi lagi mau bantuin 17 Agustusan karena acara panjat pinang. Jadi anak-anak itu bikin bambu yang berdirinya tuh itu di situ. Nah itu malam setelah besoknya mau panjat pinang tuh Pak, anak-anak juga itu udah dilemparin batu sama anak naik motor. Hah? Dilemparin batu? Ini anak geng motor mana lagi nih? Ini apa ini? Ini kasus apa lagi nih? Tuh. Jadi bukan mereka yang itu setelah kejadian. Sebelum, nggak tahu pokoknya sebelumnya. Makanya sebelum kejadian, anak-anak naik panjat pinang dilemparin sama orang lewat, sama geng motor. Iya. Jadi waktu acara panjat pinang sore tuh, tadi malam dilemparin batu sama orang naik motor. Terus pada balas enggak? Ya enggak ya aja, kitanya diem aja. Ya udah jangan balas takut ada apa-apa. Tuh. Dilemparin batu sama yang naik lewat, motor, iya, motor lewat, geng motor. Kok ceritanya kayak si Aib ya? Terjadi tawuran. Ya enggak tahu tuh. Maka dari mungkin nggak mereka ngebales yang malam minggu itu? Enggak tahu sih, enggak tahu juga Pak. Maka dari itu nggak ngerti Pak. Tapi kan tinggal dikuatin aja. Itu kan bahwa kalau praduga mereka pernah ada acara dilemparin pakai motor. Kalau praduga bisa aja malam minggu mereka balas. Tetapi kan seluruh praduga itu akan patah manakala mengatakan bahwa malam minggu itu mereka satu nongkrong di warung Bu Nining. Habis nongkrong di warung Nining, ke Bu Niningnya marah-marah. Kemudian karena bising akhirnya pindah ke rumah Pak Hadi. Hampir habis itu mereka ke rumah anaknya Pak RT. Kunci dari semua ini karena yang punya kuncinya juga anak Pak RT. Maka harusnya anak Pak RT hadir di pengadilan jadi saksi yang disumpah. Kuncinya adalah anaknya Pak RT teman-teman ya. Ya logika saja. Kan jadi tempat TKP-nya, tempat penangkapannya itu di rumahnya Pak RT, oke? Yang megang kunci anaknya Pak RT. Makanya disebut saksi kuncinya itu harusnya Pak RT nih. Yang megang kunci dia, yang punya rumah dia. Kok anaknya Pak RT kagak diperiksa padahal bareng-bareng, yang punya lokasi lo padahal. Tapi nggak diperiksa gitu. Periksa sih diperiksa ya tadi ya katanya. Cuma abis itu dibebasin, malah kawannya yang ketangkap. Ada apa sebenarnya? Dan pihak polisi juga nggak menjelaskan ini loh. Aneh. Apakah kalian merasa aneh guys? Lanjut lagi. Malah yang didatengin anak-anak yang tidur di situ bareng. Itu juga nggak semua. Hari ini juga mereka dipanggil ke Polda. Siapa aja?
Pramudia sama Okta sama Udin. Dipanggil. Panggil hari ini lagi ke Bandung. Oh, Pramudia, Okta, Udin. Mereka waktu itu bareng. Mereka dipanggil. Oke, waktu itu bareng. Mudah-mudahan mereka bisa menjelaskan dengan baik. Mudah-mudahan mereka jujur. Karena kalau Polda sekarang sudah mulai manggil mereka, berarti Polda ini terbuka. Ya kan? Siapa tahu Polda Jabar menjadi pintu bagi terbukanya kasus ini. Kan ini harapan ya Bu ya. Siapa tahu kan mereka memberikan keterangan, nanti Polda makin melihat sehingga nanti Polda bisa menyampaikan ke Mabes Polri, mari kita lakukan evaluasi karena terjadi kejanggalan dari keterangan saksi. Siapa tahu. Bapak kata Pak Presiden, tidak boleh ada yang ditutup-tutup. Bener, transparan. Bukan. Ya, ini berdoa. Siapa tahu ada jalan. Amin. Mari kita berdoa ya. Tapi sebelumnya yang 3 orang ini pernah diperiksa nggak? 3 orang. Oh, dulu. Jadi saksi yang 2 orang Pak, Pramudia sama Udin. Dulu juga jadi saksi di pengadilan. Yang saksi waktu di jadi awal tadi ya? Ya sama, omongannya tidur di malam minggu. Oke. Ya malam minggu tidur di rumah anaknya Pak RT. Waktu itu juga ngomongnya begitu. Iya. Ya mudah-mudahan lah tidak berubah ya. Amin. Mudah-mudahan kamu yang sudah lagi menjalani pemeriksaan hari ini termasuk Sakatata loh hari ini. Pak RT where are you? Makin terbuka ya kasus ini. Emang banyak banget kejanggalan. Makin terbuka makin pusing. Ibu Rudiana, kenapa kamu tidak muncul ke media sih? Kita kan penasaran gitu, kangen gitu kan. Itu penasaran sama Ibu Rudiana. Aneh, banyak yang hilang loh di sini nih. Rentetannya tuh banyak yang hilang. Orang tua Eki hilang, Ibu Rudiana sembunyi, saksi-saksi perlahan-lahan hilang-hilang. Gimana nih teman-teman? Ada apa sebenarnya? Awal mulanya dari Pak RT, kita masuk ke komen deh. Pak RT udah dapat 500 juta. Wow. Next dari siapa bang? Nggak tahu ya next. Pak RT nggak mau pusing dan Pak RT sekarang lagi pusing. Bener. Pak RT ayolah jujur. Kasian loh gara-gara kesaksian Pak RT teman-teman. Di penjara ini udah berjalan 8 tahun. Wah 1 bulan aja tersiksa. Ini 8 tahun cuy. Kebayang lah ya. Dan ini Ketua RW, Basari memberikan pernyataan terkait keseharian warga yang menjadi terpidana kasus Vina. Nah, ini Pak RW-nya nih, dari sisi Pak RW, kita lihat, kita dengar pelaku-pelaku itu seperti apa. Sedikit pun percaya kalau warga saya itu pelakunya, karena secara garis keturunan pun mohon maaf dalam tanda kutip, mereka itu anak-anak yang taat, kemudian dari keseharian pun saya tahu keadaan keluarganya dan saya tahu persis kondisi mereka, anak-anak yang taat, dan saya selalu berbicara apa adanya. Yang saya pernah dimunculkan di media pun itu ada yang namanya Dirman, itu anak yang benar-benar taat dan patuh, dia selalu sholat tepat waktu. Itu yang menjadi saya tidak percaya sampai saat ini. Oke, dari Pak RW sama Pak RT beda nih, RW RT padahal masih satu daerah nih. Ya mungkin kita bisa berpikir simpel aja ya, Pak RT nggak mau ribet dan mungkin biar anaknya nggak terlibat bermasalah jadi memberikan kesaksian palsu tapi nggak mikirin ini penjara seumur hidup loh ya, sampai digebukin nih gara-gara kesaksian Pak RT nih. Next, dan sekarang warga di sana kita lihat kayak gimana responnya. Ratusan warga di kota Cirebon, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas menuntut Peggy Setiawan dibebaskan dari segala tuduhan. Selain itu mereka mendesak agar Ketua RT setempat Abdul Pasren berkata jujur terkait kronologi kematian Vina dan Eki. Oh iya, minta keadilan. Puluhan pemuda di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa malam melakukan aksi solidaritas meminta kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam diusut secara tuntas dan berkeadilan. Dengan membawa sejumlah spanduk yang mengecam matinya keadilan, para pemuda ini meyakini bahwa ke-8 terpidana yang saat ini mendekam di dalam penjara tidak bersalah. Pak RT, ayo jujur. Tidak hanya itu, mereka juga meminta kepada Ketua RT Abdul jadi buronan untuk berbicara jujur mengungkap kasus Vina dan Eki. Aksi ini kemudian berlanjut dengan menggelar doa bersama. Mereka berdoa agar Peggy Setiawan dan para terpidana dalam kasus Vina segera dibebaskan. Ikut hadir pula keluarga Peggy yang diwakili sang ibu dan kakak kandung, serta tim kuasa hukum Peggy Setiawan.
seyakin-yakinnya saya tidak. Kenapa masyarakat Cirebon itu minta Pak RT jujur? Karena polisi berulang kali bilang bahwa atas kesaksian dari Pak RT. Mungkin kalau Pak RT dicabut, apa nih saksi yang kuatnya menjatuhkan kan? Gak ada saksi di sini akhirnya. Ya, kalau saksi Aep ya diabaikan aja lah teman-teman, karena kesaksian Aep kan cuma di dalam kegelapan 100 meter dia bisa melihat sosok motor. 100 meter itu nggak segini ya, nggak segini 100 meter. Ini aja baru 1 meter nih. Bayang nggak kalau 100 meter itu semana? Apalagi posisinya malam dan itu di tahun 2016. Dia bisa melihat ada orang nimpuk-nimpuk batu dan bisa ngelihat wajah persis. Ini udah mencurigakan nih, kesaksian Aep aja. Dan ditambah kesaksian Pak RT makin mencurigakan. Ya, ini kemungkinan palsu ya, kemungkinan. Next. Terus ada lagi Pak RT diusir warga setelah memberi kesaksian palsu. Oke, kita lihat ya, diusir. Pemirsa, keberadaan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki sekaligus ketua RT di lingkungan rumah para terpidana maksud kami masih misteri. Abdul Pasren diusir warga karena kesaksiannya dinilai tidak sesuai fakta. Biasanya warga diusir ya, ini Pak RT jadi diusir. Nuryanti, ibu salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengungkap pengusiran Ketua RT 2 Karya Mulia Kesambi Cirebon, Jawa Barat, bernama Abdul Pasren. Abdul Pasren diusir warga setelah peristiwa Vina dan Eki pada 2016. Pengusiran dilakukan lantaran kesaksian Abdul Pasren dinilai tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Itu tuh ngomongnya sih udah diusir gitu sama warga situ tuh, gitu. Tapi saya kan denger aja, saya nggak ikutan. Pas saya di rumah kan ngalamin sakit sendiri. Itu kapan diusirnya Bu katanya? Pokoknya lagi tahun 2016-an loh. Ya di saksi dia kan. Kesaksiannya gitu, iya, memberatkan gitu. Iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir? Ya nggak tahu Pak, seperti itunya sih. Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir kayak gitu. Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia mengetahui keberadaan ke-8 terpidana di malam tewasnya Vina dan Eki. Namun hingga kini keberadaan Abdul Pasren masih menjadi misteri. Ia menghilang dan belum ada yang bisa menemuinya. Belum ada. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Luar biasa ya teman-teman. Baru kali ini ada RT diusir warga. Ya benar. Baru kali ini. Biasanya kan warga yang diusir, ini RT cuy. Warga memilih tidak punya RT ya. Next, bukan hilang tapi diumpetin. Nah, bisa jadi. Next, beneran batal ya sidang Peggy Setiawan hari ini. Pak RT udah dikasih tempat yang aman buat ngumpet. Kira-kira Pak RT ada yang mau nerima nggak ya jadi warga baru? Jangan tertuduh lagi ya. Next. Oke, di sini Kang Deddy Mulyadi kayaknya melaporkan ya Pak RT. Let's go, kita dengerin. Alasan datang menemani mereka. Iya, mereka ini kan orang dari Wong Cirebon ya, dalam kehidupan sosial ekonomi ya berada pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Yang seumur hidup barangkali mereka baru pertama kali menginjakkan diri di Mabes Polri. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa Ibu siapa? Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT. Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang, kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan, yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan ketua RW tahun 2016 RW yang tadi ya, yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri, mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja.
Siapa yang RT face warga Pak RT ini. Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya atau mereka tidur di rumahnya. Itu barangkali kedatangan kemari, dan termasuk Pak RT Pasren kan tidak mengakui bahwa Kahfi anaknya bareng sama mereka. Sedangkan seluruh pernyataan dari keluarga terdakwa, terpidana, dan para saksi menyatakan anaknya juga ikut tidur bersama para terpidana yang hari ini mendekam di penjara. Apa dasarnya keluarga yang disampaikan orang-orang ini? Ya, hidup itu kan bukan hanya menggunakan akal, bukan hanya menggunakan pikiran akademis. Hidup ini kan menggunakan rasa. Lanjut lagi lah. Next. Ini dia Ketua RT Abdul Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina ke Mabes Polri. Bahwa pada malam tanggal 27 Agustus 2016 mereka tuh memang ada di rumahnya RT. Pak Pasren. Tapi Pak Pasren ini menyatakan dalam kesaksiannya tidak ada katanya. Jadi itulah yang ditambah lagi dengan beberapa waktu yang lalu ada di TV yang menyatakan bahwa keluarga terpidana ini mendatangi Pak Pasren untuk mengubah BAP dengan memberikan uang dan juga adanya bersama dengan pengacara katanya. Itu semua nggak benar, dan oleh karena itu maka pada hari ini mereka membuat laporan itu. Ya, akhir itu aja sih teman-teman ya. Wah, ini udah dari awalnya aja udah nggak jelas ya akhirnya. Sebenarnya ada nggak sih yang gue pertanyakan teman-teman, sebenarnya ada nggak sih ini pelakunya Vina ini? Kalau ceritanya yang gue dapet ya, intinya sih awal mulanya itu laporan dari Ipul Rudiana pelapor. Terus Ipul Rudiana mundurlah 500 meter mencari saksi. Dapat saksi namanya si Aep. Ya, si Aep bilang, ya mereka 8 pelakunya yang membuat keterangan itu tersangka pelakunya. Terus diperkuat dengan kesaksian Pak RT. Apakah Aep sama Pak RT ini kerja sama? Yang jadi pertanyaan nih, kerja sama nggak sih mereka ini? Terus apa ada Ipul Rudiana? Kalau Ipul Rudiana kayaknya udah diperiksa BAP ya kemarin ya, katanya bersih. Jadi kita nggak bisa menuduh Ipul Rudiana lagi. Nggak ada pelanggaran kode etik segala macam. Kan jadi aneh. Bingung saya ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah Pak RT berbohong atau tidak? Ya teman-teman, yang terakhir seperti biasa kita bakal bacain 3 top komentar atas di konten sebelumnya. Oke, thank you banget buat 1000 komentar, 1001 komentar yang masuk di sini ya. Oke, top komentar atas di sini kita bisa lihat dari @henry_hendy_ew1so. Kita lihat keluarganya nggak bersedia karena Eki masih hidup. Next, ini 221 like dari @user OH5MD2RF5D. Mau hidup, mau mati, mau apa saja terserah. Yang aku mau Peggy dan yang lainnya tidak bersalah dibebaskan. Ya benar. Next, SMWB8JL masuk akal sih, soalnya beredar komen kondisi almarhum Eki dibikin hancur wajahnya. Saya tidak tahu ya, saya tidak berani berasumsi liar. Di sini saya hanya berani mencurigai dan mempertanyakan saja. Oke. Ya udah guys, kayak gitu aja. Ya kalian bebas berkomentar di bawah. Tenang, komentar kalian tidak akan dimatiin. Ya, thank you banget buat kalian udah komentar, dan thank you banget yang udah subscribe, like, komen, dan share, dan nonton video ini sampai akhir. Saya Fadli undur diri dulu teman-teman. Kalau misalnya ada salah kata ataupun ada pengucapan yang kurang berkenan, so saya minta maaf banget. Ataupun ada yang tersinggung dari ucapan saya minta maaf banget. Itu semua pasti tanpa kesengajaan ya teman-teman. Saya Fadli undur diri. Jangan lupa subscribe. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.